Jadi usia pemuda itu kan idealnya 18 sampai 30 tahun. Nah, anak-anak yang sudah selesai kuliah, yang sudah dapat pekerjaan, sekarang itu kecenderungannya malah menunda pernikahan, atau bahkan sudah banyak yang menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang menyiksa gitu ya, sebagai bukan menjadi cita-cita mereka. Sedangkan anak-anak yang 18 tahun ke atas, karena mereka belum paham atau bagaimana, justru malah pingin nikah cepat. Nah, ini artinya data turunnya angka pernikahan di Indonesia itu tidak menggambarkan turunnya pernikahan dini yang sebenarnya itu yang ingin diturunkan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi sendiri di kebun, saya ingin live dan berbicara tentang tren pernikahan di Indonesia. Kebetulan ini karena lagi hot ya kasusnya perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang begitu dibicarakan di berbagai platform. Saya kira ini ada hubungannya dengan apa yang mau saya bicarakan. Yang pertama, kalau kita lihat data, angka pernikahan di Indonesia itu menurun dalam 10 tahun terakhir. Bahkan angka pernikahan di dalam 5 tahun terakhir ini, kalau nggak salah, orang yang menikah maksudnya itu turun 28 sekian persen. Namun sayangnya gitu, angka pernikahan yang turun ini tidak menggambarkan perjuangan kita yang ingin menurunkan pernikahan dini, karena justru pernikahan dini tetap banyak, namun yang tidak mau menikah itu justru mereka yang usianya sudah boleh menikah gitu. Jadi usia pemuda itu kan idealnya 18 sampai 30 tahun. Nah, anak-anak yang sudah selesai kuliah, yang sudah dapat pekerjaan, sekarang itu kecenderungannya malah menunda pernikahan, atau bahkan sudah banyak yang menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang menyiksa gitu ya, sebagai bukan menjadi cita-cita mereka. Dan beberapa orang yang saya kenal secara pribadi juga sudah memiliki pemahaman itu. Sedangkan anak-anak yang 18 tahun ke atas, karena mereka belum paham atau bagaimana, justru malah pingin nikah cepat. Nah, ini artinya data turunnya angka pernikahan di Indonesia itu tidak menggambarkan turunnya pernikahan dini yang sebenarnya itu yang ingin diturunkan gitu. Nah, apa salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak muda ini, beberapa faktor ya, yang anak-anak muda ini tidak mau segera menikah. Ya, pertama karena memang banyak kesempatan ya, tidak seperti zaman dulu lewat media sosial, lewat apa mereka mendapatkan gambaran bahwa kehidupan ini tidak melulu tentang menikah. Nah, dan juga karena melihat banyak sekali kasus-kasus, tidak hanya di kalangan artis, tetapi di kalangan masyarakat biasa, perceraian itu kayak sudah menjadi new normal gitu ya. Gampang sekali orang bercerai gitu. Tingkat perceraian terus meningkat, sedangkan di dalam 5 tahun terakhir, sedangkan tingkat pernikahan turun. Nah, ini menurut saya ya bahaya juga gitu, karena kita ini umat muslim, di mana salah satu-satunya lembaga yang boleh menghalalkan yang menghalalkan atau membolehkan hubungan seksual, intimasi antara laki-laki dan perempuan itu hanya lewat menikah. Tidak ada yang lain, karena kalau di luar pernikahan itu namanya zina gitu, dan itu dosanya besar. Harus tetap kembali ke sini kalau orang muslim. Saya khawatirnya gitu, dengan orang tidak mau menikah, oke, nikah enggak, tapi kawinnya iya, tapi berhubungannya iya. Ini kan bahaya ya bagi nilai-nilai keislaman kita, terlepas dari alasan-alasan personal yang lain. Makanya sebenarnya kalau sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mampu, ya malah tidak apa-apa menikah, boleh menikah. Bahkan kalau hadis Nabi, faman rogiba an sunnati falaisa minni, kalau nggak suka dengan sunnah saya itu bukan bagian dari saya. Tetapi memang menikah tidak gampang, maka perlu kesiapan, kedewasaan, umur, kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan materi dan sebagainya. Nah,
kembali ke tadi, salah satu yang menyebabkan orang takut nikah karena banyak sekali terjadinya perceraian ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa resiliensi keluarga, kebertahanan keluarga dewasa ini memang sangat ringkih. Keluarga itu ringkih. Kalau kita belajar dari kasusnya Ria Ricis dan Teuku Ryan, karena sudah kadung sedemikian menyebarnya apa ya penyebab pernikahan mereka, dan katanya malah sekarang udah dihapus itu ya dokumen perceraian mereka di websitenya pengadilan karena udah di-download 6 juta apa 600-an ribu, banyak ya. Nah, saya membaca dengan seksama itu alasan-alasan itu. Nah, lalu banyak teman-teman yang nanya, beberapa diskusi juga tadi malam ketemu teman-teman anak muda, bahkan ada yang memblog, menurut ibu yang salah mana gitu. Kalau saya bilang ya, ketika pernikahan itu sampai pada perceraian, dalam banyak hal itu kesalahan dua belah pihak sih. Karena ada rumus it takes two to tango. Jadi untuk menuju sebuah keputusan itu harus melibatkan dua orang. Artinya kalau dua orang itu memang benar-benar sudah tidak bisa saling memaafkan, sudah tidak bisa saling menerima, ya akhirnya memang perceraian. Artinya kan ketika tidak bisa saling menerima berarti salah satu melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan pihak lain, demikian juga sebaliknya. Kembali ke kasus tadi ya. Misalnya gitu, alasan Ria Ricis awal-awal mereka tidak baik ya mulai digoncang prahara itu karena intervensi mertua menurut Ria Ricis di tulisan itu, dan juga di blog-blognya bahwa mertuanya sering berkomentar yang membuat Ria Ricis tersinggung gitu. Bagi teman-teman yang sudah menikah, ini semua kita alami gitu ya. Ini semua kita alami, saya yakin gitu. Tinggal bagaimana kita menerima hal itu. Apakah yang kita terima dari mertua itu kita anggap positif atau negatif. Dan ingat, Ria Ricis dan Teuku Ryan itu menikah dengan perbedaan konteks kehidupan. Orang Aceh dan Ria Ricis yang tinggal lama di Jakarta, ekspresi-ekspresi kalimat-kalimat orang Aceh misalnya dengan kalimat-kalimat yang mungkin biasa diterima oleh Ria Ricis bisa jadi berbeda ya, berbeda cara, berbeda makna, berbeda isi. Kalau dilihat sejak kapan Rian minum teh dingin, itu ya, minuman dingin gitu. Tidak semua orang akan baper dengan kalimat ini kan gitu. Kalau kita mendengar karena kita tidak berada di konteksnya, mungkin tidak paham, itu itu pernyataan yang biasa saja ya. Artinya karena mereka sama-sama baru menikah, kemudian orang tua ingin mereka baik-baik aja, pasti selama awal-awal itu orang tua juga akan memberi nasihat. Kalau dalam tradisi orang Bima misalnya, ada timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua harus memastikan anaknya menjalani kehidupan rumah tangganya itu dengan baik forever. Jadi wajar mereka intervensi atau menasehati atau apa gitu kan, kalau kita pahami dari sisi positifnya. Dan sebaliknya juga, anak harus membuktikan keberhasilan orang tuanya dengan keberhasilan keluarganya. Jadi ada reciprocity atau kesalingan antara orang tua dan anak di sini. Jadi kalimat-kalimat seperti itu bagi teman-teman yang akan mau menikah atau yang baru menikah 1 tahun 1 bulan, jika ada orang tua dari pasangan kita atau mertua yang mungkin memberikan ya pendapat atau arahan, anggap saja karena dia sudah mendidik anaknya ini sampai misalnya umur 25 tahun ketika menikah dengan mereka, kan dia yang paling tahu kebiasaan anaknya. Why not dia kemudian ingin mendelegasikan gitu ya, mendelegasikan kewajiban atau pengetahuan ini, menurunkan kepada istrinya yang akan hidup bersama dia, bahwa suamimu ini nggak suka minuman dingin, suami ini nggak suka makanan panas atau apa, agar kita enak menjalani ke depannya, nggak harus tersinggung gitu, biasa saja gitu. Ibu pernah mengalami? Ya sangat pernah, banyak, dan bahkan menurut saya lebih keras dari itu ya kata-katanya. Tapi kita anggap orang tua itu ingin memastikan bahwa istrinya atau suaminya memahami kebiasaan anak ini. Why not gitu kan, anggap positif. Dan juga istilah-istilah yang lain, ekspresi-ekspresi yang lain, kecuali sudah keterlaluan. Karena memang menikah itu ya kita sedang menerima orang lain
yang kebiasaannya berbeda dengan kita, dan kita kan ingin mengenali. Pas ada mertua yang mengenalkan kebiasaan itu malah lebih tepat daripada orang lain yang mengenalkan. Ini kalau menurut kita kan ambil pelajaran ya, artinya bukan berarti kita tidak menghargai perasaannya Ria Ricis yang sedang hamil muda dan sebagainya. Dan ini hal yang pasti kita hadapi di dalam kehidupan keluarga, juga kepada menantu laki-laki. Mungkin kadang-kadang mertua dari menantu laki-laki bilang, kok kamu jam segini masih tidur atau apa. Itu tuh anggap nasihat sih, nggak harus kita anggap sebagai sesuatu yang gimana gitu, karena ya memang mereka lebih berpengalaman dari kita kan. Kenapa tidak kita terima sebagai hal yang positif, agar ini justru menjadi modal untuk penguatan keluarga kita ke depan. Nah, di situ menurut saya Ria Ricis terlalu baper ya, karena ini memang ya memang begitu, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda itu kita akan hadapi dengan menyatunya dua keluarga. Tidak hanya tradisi lain kampung yang berbeda, memang tradisi keluarga itu pasti berbeda. Saya dilahirkan sebagai anak pertama, suami saya dilahirkan sebagai anak keenam, dan cara berkomunikasi berbeda. Kalau di keluarga kami komunikasi itu terbuka, jadi tidak terlalu sopan-sopan banget dengan orang tua. Sedangkan di keluarga suami itu kayak aduh kaku banget kalau menurut saya. Tapi kan ini harus kita ambil sebagai sesuatu yang kita negosiasikan. Terus lalu Rian salahnya di mana, Bu? Itu ya pertanyaannya. Waduh, nah inilah beratnya teman-teman sebagai laki-laki. Jadi laki-laki juga tuh jangan dikira menjadi pemimpin keluarga hanya bisa atau hanya ingin sebagai penguasa yang tehnya dibuatkan, yang es dinginnya dihantarkan di depannya, dihormati, tetapi tanggung jawabnya juga besar. Jadi dia yang paling bertanggung jawab untuk membuat keluarga ini sampai pada muaranya sebagai laki-laki. Makanya Anda sebagai laki-laki kan menerima tanggung jawab sebagai pemimpin yang diberikan oleh agama dan masyarakat. Maka ketika ada masalah-masalah dalam keluarga, jangan lebih baperan lagi Anda dong. Anda tidak hamil, istri Anda hamil, hormonnya berubah-ubah dan sebagainya. Segala sesuatu tubuh kami ini berubah, dulunya langsing, sekarang gendut, terus dulunya halus, sekarang jerawatan dan sebagainya. Itu karena hormon, dan kita ini melahirkan generasi yang akan kalian banggakan, yang namanya selalu menyebutkan nama laki-laki di dalam kehidupannya. Akarawarakin bin Abdul Wahid, nggak ada bin Atun Wardatun, nggak ada gitu. Nah justru itu makanya jangan lebih baper lagi daripada perempuan gitu kan. Memang kita harus menghormati orang tua, menghormati keluarga, karena kita itu ya keluarga kita yang melahirkan kita. Tetapi kita sebagai laki-laki harus bisa menempatkan diri di antara ini. Kok berat ya Bu? Ya berat karena Anda pemimpin. Jangan ambil enaknya saja, tapi beratnya tidak ambil. Dan satu lagi yang paling parah menurut saya dari Rian ya, dia mengatakan bahwa saya tidak bisa, mohon maaf, ini kan namanya di dalam kehidupan keluarga, walaupun itu bukan satu-satunya, personal intimasi itu sangat penting. Ekspresi bahwa kita ini sudah menjadi satu tubuh di dalam hubungan ini sangat-sangat penting. Kebutuhan seksual bukan satu-satunya, tetapi itu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Dan untuk umat muslim, hanya itu satu-satunya tempat untuk melegalkan kehidupan seksual, hubungan seksual. Lalu Rian bilang, saya tertekan, saya lagi nyicil rumah 2, makanya saya tidak bisa fokus dan tidak bisa gitulah sama istrinya gitu. Aduh, agak heran banget sih saya. Maksud saya, sepanjang yang saya ketahui, karena sudah menikah lama dan juga dari curhat teman-teman dan beberapa pengalaman dalam hidup saya yang sudah hampir 50 tahun ini, kalau laki-laki ketika stres justru obatnya itu. Stres nih, capek kerja nih, banyak ini nih, justru obatnya itu bertemu dengan istrinya untuk agar tenang. Dan pada saat yang sama pula istri akan merasa dia punya
punya fungsi yang sangat penting bagi laki-laki, karena dia pengobat, dia adalah jalan keluar bagi problema suaminya. Ternyata tubuh saya ini tidak hanya dipandang sebagai objek seksual, tetapi dengan tubuh fisik saya ini secara mental, secara jiwa dia menjadi sehat kembali. Jadi bukan semata-mata hal yang terkait dengan seksual itu. Ricis tidak merasakan itu karena suaminya seakan-akan mengabaikan kewajibannya memberi nafkah batin gitu kan, dengan alasan yang menurut saya sangat sangat tidak masuk akal kalau bagi laki-laki normal gitu ya. Nah, saya kira ini perlu kita semua ambil pelajaran, terutama adik-adik yang baru menikah atau yang ingin memutuskan untuk menikah. Menikah itu bagian dari sunnah Nabi. Menikah itu adalah perintah. Menikah itu akan menyelamatkan kita dari perbuatan zina yang sungguh dosanya sangat besar. Maka jangan dianggap enteng. Kalau kita mampu, kita lakukan. Tetapi untuk mampu itu kita harus mau belajar. Kita harus mau mempersiapkan, mau bernegosiasi. Dan itu semua adalah bagian dari ibadah. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah adalah menjalankan keluarga ini menuju sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi itu saya kira ya sedikit pendapat dari saya, karena banyak yang nanya dan sebagainya. Ya mungkin saya dipandang udah tua gitu ya, memberikan nasihat. Inilah yang bisa saya share gitu. Mari gitu ya, kita sama-sama belajar. Alhamdulillah kita punya pasangan, itu adalah cermin kita, seseorang yang terus mau mendoakan kita, yang mau memberi nasihat dan sebagainya untuk jadi agak sentimental kan kalau bicara ini, karena coba pikir Moana gitu, pikir anak-anak. Kalau kita dengan gampang memutuskan untuk bercerai, karena di Facebook tuh tiap hari saya lihat anak-anak muda yang saya lihat ideal gitu ya, yang satunya cantik, satunya ganteng, mereka udah sama-sama bekerja, bercerai hanya karena egois, hanya karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah ini saya kira tantangan bagi kita ke depan. Dan lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita, anak-anak muda kita banyak yang nakal, banyak yang menjadi pengedar narkoba, banyak yang itu karena lemahnya keluarga. Kalau ibu dan bapaknya tidak bisa kemudian mengarahkan mereka, tidak bisa memberikan contoh mereka, kepada siapa mereka harus berharap? Jadi bicara tentang keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita upayakan bersama. Bukan profesor hukum keluarga saja. Itu orang lain ngomong itu tidak bisa memberikan jalan keluar ya, tanpa pemahaman kita sendiri tentang apa sebenarnya keluarga. Keluarga itu bukan hanya sesuatu yang profan ya, tentang dunia semata. Keluarga itu adalah juga tentang akhirat, tentang amanah, tentang tanggung jawab. Jadi bagi teman-teman laki-laki yang udah mengambil anak orang menjadi istrinya, sangat sungguh tidak pantas dan merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan ketika kalian mengambil istri itu hanya untuk disiksa, baik secara batin maupun secara lahir. Ini nih karena saya dalam kondisi kondisi baper juga, karena banyak sekali yang curhat. Aduh, ibu saya disiksa sedemikian rupa oleh suami saya sampai babak belur. Aduh, saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Maksudnya ya Allah, karena saya tidak punya pengalaman itu di keluarga saya, adik-adik saya, orang tua saya tidak punya pengalaman masalah itu. Saya nggak bisa membayangkan, dan saya berdoa anak-anak saya tidak akan mendapatkan pasangan yang seperti ini. Ayo kita sama-sama menyadari bahwa pasangan kita adalah orang yang paling mulia, orang yang sudah kita pilih. Jadi jangan sampai didolimi, jangan sampai disakiti. Kita yang akan mengupayakan kebahagiaan itu. Itu saja. Ayo semangat. Mari kita ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih. Mohon maaf ya agak emosional kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.